semuanya, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yunita Wahyulandari, salah satu adik asuh Metiko dari Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini saya sekolah di SMP Semaratungga Ampel, kelas 9. Pada kesempatan hari ini, saya ingin sharing Dharma dengan topik berbuat baik. Berbuat baik itu sangatlah baik dan sangat bermanfaat bagi siapapun yang terlibat, baik pelaku maupun si penerima itu sendiri. Dengan melakukan perbuatan baik, berarti sudah mempraktikkan salah satu ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, teruslah berbuat baik. Sang Buddha sangat menghargai kita semua dan sangat pentingnya melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah sumber dari segala kebahagiaan. Dalam ajaran Sang Buddha, kita sudah ditunjukkan secara jelas dan sistematis dalam melakukan banyak macam cara mengajar Sang Buddha untuk melakukan perbuatan baik yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, Sang Buddha menjelaskan ada 10 macam cara untuk melakukan perbuatan baik yang kemudian disebut Dasa Punya Kiriya Patu. Ajaran ini sangat disukai bagi umat Buddha. 10 landasan-landasan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dana. Beramal, memberi, membantu, atau menolong makhluk lain tanpa mengharapkan balasan dari mereka yang telah menerima pertolongan kita. Jika kita ingin membantu, sebaiknya kita membantu dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan dari mereka yang telah kita bantu. Karena jika itu terjadi, akan sia-sia saja kita membantu mereka. Karma baik pun tidak didapat dari kita. Kemudian yang kedua adalah sila. Moralitas adalah pengendalian ucapan dan tingkah laku. Kemoralan yang paling dasar adalah menghindari pembunuhan, makhluk hidup, perampokan, selingkuh, mabuk-mabukan. Itu juga terdapat dalam Pancasila. Pernah kamu membaca Parita Pancasila? Salah satu arti dari Pancasila adalah tidak boleh mabuk-mabukan maupun membunuh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah bhawana. Apa sih itu bhawana? Bhawana adalah pengembangan batin atau meditasi. Jika kita ingin berbuat baik, kita bisa meditasi dengan mengembangkan batin kita. Jadi batin kita bisa tenang. Kemudian yang keempat, apacayana, menghormati mereka yang lebih dari kita dan dari segi usia, moralitas, integritas, dan lain-lain. Pada zaman sekarang, banyak sekali pemuda yang tidak menghormati orang tua. Mereka menyepelekan orang tua seperti guru, orang tua mereka sendiri. Mereka tidak menghormati mereka yang lebih tua. Itu sangatlah tidak baik. Jadi lebih baik kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Karena itu bisa saja menambah karma baik dari kita. Kemudian yang kelima, Veyawaca, atau melayani, menolong, membantu, melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain. Kita juga bisa melakukan perbuatan baik dengan membantu orang lain atau menolong orang lain. Seperti kita melihat orang yang sedang kesusahan, kita lebih baik menolongnya. Itu akan menambah karma baik dan
juga kita bisa melakukan perbuatan baik di situ. Kemudian yang keenam, patidana atau pembagian jasa baik atau kebajikan dengan makhluk-makhluk di alam menderita yang memiliki hubungan karma dengan kita. Kemudian yang ketujuh, patimodana, bergembira atas kebajikan yang telah dilakukan orang lain. Biasanya, jika orang lain melakukan sesuatu yang baik, kita jadi iri maupun sebel atau gimana gitu. Jadi kita tidak boleh seperti itu, karena itu malah mengundang amarah dari kita. Jadi jika orang berbuat baik, kita harus mendukung dan berbahagia. Kemudian yang kedelapan, dhamma sawana, mendengarkan dhamma adalah perbuatan baik. Karena itu, pada saat mendengarkan dhamma di sana, yang harus dilakukan dengan benar-benar agar mendapatkan manfaatnya. Tak jarang dari kita, saat mendengarkan dhamma, kita malah asik sendiri dan tidak mendengarkan dhamma. Jadi manfaatnya tidak ada. Jadi saat kita mendengarkan dhamma, lebih baik kita fokus dan tidak seenaknya sendiri atau ngobrol dengan teman di samping kita. Banyak sekali saat ada acara Wesak maupun Katina, saat dhamma di sana banyak sekali orang yang malah tertidur ataupun main HP. Jadi kita harus benar-benar mendengarkan dhamma tersebut agar manfaatnya pun dapat kita capai. Kemudian yang kesembilan, dhamma desana, membabarkan dhamma yang merupakan ajaran dari Sang Buddha. Contohnya seperti saya ini, dhamma desana secara online agar mendapatkan karma baik dari dharma ini. Semoga hari ini saya mendapatkan karma baik. Kemudian yang ke-10, itijukama, meluruskan pandangan hidup. Hal ini adalah kebenaran dengan cara pandang kita yang semula tidak mengakui adanya akibat dari perbuatan baik dan buruk, kemudian menjadi sadar tentang akibat buruk dan sebagainya. Tidak sedikit orang yang meremehkan akibat dari perbuatan buruk atau dampak dari perbuatan tidak baik. Banyak orang yang tidak percaya bahwa jika kita berbuat tidak baik, maka kita juga yang kena karmanya di kemudian hari. Mereka juga tidak percaya bahwa karma itu ada. Jadi, berbuatlah baik agar karma baik kita bertambah dan hidup bahagia di masa yang akan datang. Itulah 10 macam cara baik yang dipraktikkan dalam kehidupan akan membawa banyak manfaat. Mari menambah kebajikan setiap saat, karena waktu akan terus berlalu tanpa kita sadari, dan waktu yang baik adalah kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Semoga kita maju di dalam dhamma dan terus mempraktikkan dhamma. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.